Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kalian sudah belajar materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kalian tahu bahwa akuntansi itu bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal guna pengambilan keputusan. Kemudian informasi keuangan atau kondisi keuangan perusahaan itu dapat dilihat dari besarnya jumlah harta, utang, atau modal. Yang mana harta, utang, modal perusahaan tersebut secara sederhana dapat digambarkan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah pembahasan kita kali ini. Yang pertama tentang bukti transaksi. Yang kedua tentang klasifikasi akun dan kode akun. Yang ketiga yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Yang keempat yaitu analisis transaksi berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Kemudian ada pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang keenam ada laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja ke materi kita yang pertama yaitu bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu adalah dasar pencatatan keuangan perusahaan. Bukti transaksi dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal itu dibuat oleh perusahaan dan diperuntukkan juga oleh perusahaan. Contohnya yaitu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Sedangkan bukti transaksi eksternal itu adalah bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya ada faktur, ada kwitansi, ada nota kontan, ada nota debit, dan nota kredit juga cek. Oke, lanjut. Perhatikan bukti transaksi berikut ini. Ini adalah contoh dari bukti transaksi internal, bukti kas masuk. Ini menunjukkan adanya aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Kemudian ada bukti kas keluar, itu menunjukkan adanya kas keluar perusahaan untuk pembayaran, misalnya di sini pembayaran pelunasan piutang. Kemudian ada memo. Memo ini dibuat oleh pimpinan perusahaan kepada bagian pembukuan terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Misalnya ini terkait dengan penyusutan aktiva tetap disusutkan 10% dari harga perolehan. Oke, lanjut. Berikut ini adalah contoh dari bukti transaksi eksternal. Yang pertama tadi ada faktur. Nah, ini ada contohnya faktur penjualan. Jadi, faktur penjualan ini adalah bukti transaksi penjualan secara kredit. Dapat saya garis bawahi di bawah ini bahwa faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Dapat dilihat dari adanya syarat pembayaran di dalam bukti transaksi itu. Kemudian selanjutnya ada kwitansi. Nah, kalian pasti sering melihat bukti transaksi berikut ini ya, kwitansi. Kemudian ada juga contoh nota kredit. Nota kredit itu terjadi karena adanya pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Akibatnya kita harus mengurangi piutang pelanggan kita ya. Ini terjadi, nota kredit itu terjadi karena adanya transaksi retur penjualan. Barang yang kita jual itu dikembalikan oleh pelanggan kita karena tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit. Nota debit itu dibuat karena kita mengembalikan barang yang telah kita beli karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, sehingga kita harus nantinya mengurangi utang kita. Seperti itu. Itu terkait dengan transaksi retur pembelian. Kemudian ini ada contohnya nota kontan. Kalian pasti sering mendapatkan nota seperti ini. Nah, ini adalah bukti transaksi eksternal. Kemudian ada cek. Nah, cek ini dibuat oleh perusahaan kepada pihak bank untuk mencairkan sejumlah dana kepada pihak tertentu sesuai dengan tujuan.
Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang pengelompokan akun. Jadi akun itu di dalam akuntansi dibagi menjadi dua kategori, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu terdiri dari akun harta, akun utang, dan akun modal. Sedangkan akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Akun harta, utang, dan modal itu disebut juga akun neraca. Kenapa disebut akun neraca? Karena harta, utang, dan modal itu ada di laporan keuangan, tepatnya di neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan akun pendapatan dan akun beban itu disebut juga akun laba rugi. Karena kedua akun ini, akun pendapatan dan akun beban ini ada di laporan laba rugi. Lanjut. Berikut ini adalah macam-macam aset atau harta. Disebut aset itu juga aktiva ya, disebut juga aktiva. Ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kategori aset lancar, kemudian aset tetap, dan aset tidak berwujud. Di dalam aset lancar ada kas, piutang usaha atau piutang dagang, kemudian ada wesel tagih, perlengkapan, persediaan, beban dibayar di muka, contohnya adalah sewa yang dibayar di muka, iklan dibayar di muka, baik asuransi dibayar di muka. Kemudian aset tetap, ada gedung, tanah, peralatan, mesin, kendaraan. Kemudian ada aset tidak berwujud, contohnya ada hak paten, hak cipta, hak merek, goodwill, dan franchise. Selanjutnya, kelompok liabilities atau kewajiban atau disebut juga utang. Ini adalah salah satu kategori pasiva. Ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu jatuh tempo atau pelunasannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang itu pelunasannya atau jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contoh utang jangka pendek apa saja? Yaitu wesel bayar, utang dagang atau utang usaha, kemudian ada beban yang masih harus dibayar, contohnya utang sewa, utang gaji, utang bunga, kemudian ada pendapatan diterima di muka, contohnya adalah sewa yang diterima di muka. Kemudian ada utang, kalau contoh utang jangka panjang ada utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Lanjut. Ini adalah equity, ekuitas atau modal, disebut juga dengan pasiva. Jadi pasiva ada dua, yaitu utang dan modal. Aktiva, aset ya. Ini ekuitas atau modal, equity itu bisa dilihat dari dua hal. Jadi peningkatan ekuitas pemilik dan penurunan ekuitas pemilik. Peningkatan ekuitas pemilik itu disebabkan oleh investasi oleh pemilik dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan penurunan ekuitas pemilik itu dipengaruhi oleh penarikan pribadi atau privilege dan beban. Oke, selanjutnya revenue atau pendapatan. Jadi pendapatan di dalam perusahaan ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Contoh pendapatan usaha adalah pendapatan jasa dan penjualan, di mana pendapatan usaha ini bersumber dari kegiatan utama operasional perusahaan, sedangkan pendapatan di luar usaha diperoleh oleh perusahaan dari operasi di luar usaha. Contohnya adalah pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan atas penjualan aset tetap. Oke, selanjutnya expense atau beban. Ada beban usaha, juga ada beban di luar usaha. Contoh beban usaha ada beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban utilitas, beban angkut, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, mesin, kendaraan, gedung. Kemudian ada beban di luar usaha, ada beban bunga dan beban administrasi bank. Kalau beban usaha itu bersumber dari kegiatan operasional perusahaan. Kalau beban di luar usaha bersumber dari beban di luar kegiatan utama perusahaan ya. Kemudian ini ada pengkodean akun. Ada kode numeral,
Ada kode desimal, ada kode mnemonik, ada kode kombinasi huruf dan angka. Ini nanti pengkodean akun berfungsi untuk ketika kalian melakukan posting ke buku besar. Kode numeral contohnya seperti ini. Jadi kode numeral itu dibuat dengan cara memberikan nomor-nomor pada akun-akun secara berurutan. Kas, piutang, dan seterusnya. Nah, itu ditulis secara berurutan. Kemudian ada kode desimal. Nah, ini contoh kode desimal. Jadi kode desimal itu pembuatan akun dengan menggunakan 10 angka dari 0 sampai 9 dan tiap-tiap angka menunjukkan kelompok golongan dan jenis akun. Biasanya 1 itu menunjukkan aset atau aktiva. Kemudian 2 itu menunjukkan utang. Kemudian 3 itu menunjukkan ekuitas atau modal. Kemudian yang keempat menunjukkan angka 4 itu menunjukkan pendapatan. Yang kelima itu menunjukkan beban. Ini contohnya ada 1 aset atau aktiva ya. 1.0 aktiva lancar. Kemudian K101 itu K102 piutang dan seterusnya. Kemudian jika itu aset tetap atau aktiva tetap itu dimulai dari 121 peralatan toko, kemudian 122 akumulasi penyusutan peralatan toko dan seterusnya. Kemudian ada kode mnemonik, yaitu pembuatan kode akun dengan menggunakan huruf-huruf. Kemudian ada juga kode kombinasi huruf dan angka. Kode kombinasi huruf dan angka adalah pembuatan kode akun dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Pada umumnya, huruf digunakan sebagai kode kelompok dan golongan akun, sedangkan angka menunjukkan nama akun. Nah, itu tadi contoh-contoh dari pengkodean akun. Yang banyak digunakan itu adalah kode desimal yang sering digunakan oleh banyak kalangan. Itu yang sering digunakan adalah kode desimal ini. Jadi 1 menunjukkan aset, 2 utang, 3 ekuitas atau modal, yang keempat pendapatan, yang kelima adalah beban. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Atau aset sama dengan liabilities plus equity. Harta itu disebut dengan aktiva, sedangkan utang dan modal disebut dengan pasiva. Kemudian di sini ada harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban dikurangi prive. Kenapa saya tulis demikian? Karena sebenarnya pendapatan dan beban kok tidak dimasukkan dalam persamaan dasar akuntansi karena dia sudah include di modal. Maksudnya gimana? Ketika perusahaan mengalami laba itu akan menambah modal perusahaan. Namun ketika perusahaan mengalami rugi, itu juga akan mempengaruhi modal perusahaan, yang mana modal perusahaan akan berkurang atau mengurangi modal perusahaan. Kemudian prive juga gitu. Prive juga mempengaruhi modal dengan cara prive itu mengurangi modal. Selanjutnya, di sini ada contoh analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Kalian diminta untuk membuat analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansinya berdasarkan data transaksi di atas. Oke, lanjut langsung saja. Analisis transaksinya tanggal 1, Ria Bridal Salon and Spa mempunyai kekayaan uang tunai 500.000, piutang usahanya 750.000, perlengkapannya 225.000, peralatan salonnya 4.500.000. Analisis transaksinya seperti apa? Yang pertama yaitu otomatis kasnya, uang tunai kasnya bertambah 500.000, piutang usahanya 750.000 bertambah, perlengkapannya bertambah 225.000, peralatan salonnya 4.500.000 ya. Kemudian ini adalah aktivanya. Karena persamaan dasar akuntansi harus balance aktiva dan pasifanya, kira-kira yang cocok adalah modal ya. Modalnya bertambah 5.975.000 sejumlah aktivanya ini. Kemudian kita entry, kita buat judulnya
Kemudian tanggal, harta, utang, modal, keterangan ya. Kasnya, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan modal. Desember tanggal 1. Masukkan kasnya 500.000, piutang usahanya 750, perlengkapannya 225.000, peralatannya 4.500.000, dan modalnya 5.975.000. Keterangannya di sini adalah saldo awal. Kemudian tanggal 3, dibayar gaji karyawan 100.000. Berarti analisis transaksinya seperti apa? Kalau kita membayar berarti kasnya berkurang 100.000. Kemudian ini karena beban gaji ya, karena di persamaan dasar akuntansi tidak ada beban, adanya cuma sampai modal, maka beban itu mengurangi modal sehingga modalnya berkurang 100.000. Tanggal 3 kita masukkan kasnya, tanda kurung awal menunjukkan bahwa adanya pengurangan. Kemudian modalnya juga berkurang 100.000, tulisannya keterangannya beban gaji. Kemudian perlu kita selisihkan agar kita dapat mengecek keseimbangan aktiva dan pasifanya. Oke, lanjut. Transaksi selanjutnya yaitu diterima hasil penjualan jasa tunai, 4 juta. Kemudian bagaimana analisis transaksinya? Yang pertama, kasnya bertambah otomatis 4 juta, kemudian modalnya bertambah 4 juta. Mengapa demikian? Karena pendapatan penjualan jasa itu kan pendapatan jasa salonnya ya. Pendapatan itu mempengaruhi modal, yang mana modalnya akan bertambah jika ada pendapatan. Kemudian kita masukkan tanggal 5. 4 juta kasnya bertambah, kemudian modalnya 4 juta. Tulis keterangannya pendapatan jasa. Kemudian kamu tambahkan. Untuk sekali lagi mengecek balance-nya aktiva dan pasiva. Nah, gampang kan? Oke, lanjut. Transaksi tanggal 8 Desember, dibeli perlengkapan kantor 1 juta, dibayar 50%, sisanya kemudian. Berarti ada 3 kondisi, dibeli perlengkapan, dibayar tunai 50%, sisanya kemudian. Berarti analisisnya harus ada 3. Yang pertama, berarti perlengkapannya bertambah 1 juta, karena dibayar 50%, berarti kasnya berkurang 500.000. Kemudian sisanya kemudian, berarti perusahaan si Ria ini utangnya bertambah 500.000. Mari kita catat di persamaan dasar akuntansi tanggal 8 ya. Perlengkapannya bertambah 1 juta, kasnya berkurang 500.000, kemudian utang usahanya bertambah 500.000 gitu ya. Kemudian keterangannya kamu tulis beli perlengkapan gitu boleh. Kemudian kita selisihkan. Ya, jangan lupa diselisihkan biar bisa ngecek setiap saat. Balance-nya aktiva dan pasiva. Lanjut tanggal 11 Desember dibeli peralatan 1.500.000 dengan menerima faktur nomor 52. Tadi sudah saya jelaskan bahwa faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Maka analisis transaksinya yaitu beli peralatan tapi utang. Berarti peralatannya bertambah 1.500.000, kemudian utang usahanya bertambah 1.500.000. Kita masukkan tanggal 11, peralatannya bertambah 1.500.000, utang usahanya bertambah 1.500.000, keterangannya beli peralatan kredit. Kemudian kamu selisihkan ya. Jangan lupa ini. Nah, seperti itu. Kemudian tanggal 15 telah diselesaikan jasa untuk langganan 3 juta. Berarti sudah menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Analisis transaksinya seperti apa? Jadi sudah dibayar, sudah diselesaikan ya. Berarti kasnya otomatis bertambah 3 juta. Jadi pendapatan jasa kan ya. Pendapatan itu akan menambah modal. Jadi modalnya bertambah 3 juta. Pendapatan akan menambah modal. Ini kuncinya. Beban mengurangi modal, pendapatan menambah modal. Nanti kalau ada privat juga mengurangi modal. Kemudian tanggal 15 ya, kita masukkan kasnya bertambah 3 juta, modalnya bertambah 3 juta, tulis pendapatan jasa. Kita jumlahkan. Nah, ini adalah hasilnya. Nanti ketika kamu jumlahkan, jumlah harta atau aktiva ini jumlahnya harus sama dengan utang plus modal gitu ya. Lanjut.
Tanggal 20 dibayar rekening telepon 150.000. Oke, analisis transaksinya berarti kalau dibayar berarti ada kas yang berkurang 150.000. Kemudian yang berkurang apalagi kira-kira? Karena ini termasuk beban ya, beban telepon, kamu boleh mengakui beban telepon atau beban utilitas, boleh terserah. Modalnya berkurang 150.000 karena beban itu mengurangi modal ya. Tanggalnya dimasukkan tanggal 20, 150.000 berkurang kasnya, kemudian modalnya juga berkurang 150.000. Keterangannya beban utilitas atau beban telepon kamu juga boleh, terserah, yang penting harus konsisten. Kalau beban utilitas itu contohnya air, listrik, gas, telepon, internet, itu termasuk beban utilitas. Kalau mau dijadikan satu boleh, kalau mau dipisah juga boleh, yang penting harus konsisten. Oke, diselisihkan, jangan lupa. Oke, selanjutnya tanggal 23 diterima pembayaran tagihan dari langganan atas transaksi bulan lalu sebesar 400.000. Berarti si pelanggan tersebut membayar ke perusahaan atas transaksi bulan lalu sebesar 400.000. Berarti yang berpengaruh di perusahaan adalah otomatis perusahaan kan menerima pembayaran, kasnya bertambah. Kemudian karena ini pembayaran piutang, otomatis piutang pelanggan tersebut akan berkurang sejumlah 400.000 ya. Kemudian kita masukkan tanggal 23, kasnya bertambah 400.000, piutangnya berkurang 400.000. Keterangannya ditulis pembayaran dari pelanggan, boleh. Kemudian kita selisihkan, jangan lupa. Oke, gitu ya. Tanggal 25 diambil uang untuk keperluan pribadi 50.000. Ini namanya adalah prefer. Prefer itu mengurangi modal sehingga analisis transaksinya kasnya berkurang 50.000, modalnya berkurang 50.000. Kuncinya ini di sini prefer itu mengurangi modal. Tanggal 25 dimasukkan. Ya, kasnya berkurang 50.000, modalnya 50.000, keterangannya di sini tuliskan prefer. Kemudian ini kasnya diselisihkan ya, jual 100 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Saya kira gampang. Kalau kamu mengingat kuncinya, insya Allah bisa mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Lanjut. Tanggal 27 Desember dibayar iuran kebersihan dan keamanan. Sama seperti tadi membayar beban gitu ya. Berarti yang berkurang adalah kasnya berkurang 100.000. Kemudian modalnya berkurang juga 100.000. Diingat-ingat kuncinya kalau beban itu mengurangi modal. Kemudian kita masukkan transaksi tanggal 27. Kasnya berkurang 100.000. Kemudian modalnya berkurang 100.000. Keterangannya beban utilitas atau kamu juga boleh beban kebersihan keamanan, terserah. Yang penting sekali lagi harus konsisten. Ya, kita selisihkan. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Perlengkapan akhir bulan sisa 600.000. Ini adalah soal penyesuaian yang biasanya dilakukan oleh perusahaan di akhir bulan untuk mengetahui akun-akun tersebut agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena setelah dihitung perlengkapan salon seperti shampoo, conditioner, dan lain-lain itu akan dihitung oleh perusahaan. Nah, ini ada keterangan perlengkapan akhir bulan sisa 600.000. Berarti yang harus kita analisis yaitu yang terpakai atau perlengkapan akhir bulan yang terpakai. Nah, yang sudah terpakai itu diakui sebagai beban, sehingga bebannya akan bertambah. Beban perusahaan akan bertambah karena ini di persamaan dasar akuntansi cukup dituliskan jika ada beban maka akan mengurangi modal sebesar 625.000. Dari mana? Dari mana ini ya? Dari sini. Perlengkapannya kan 1.225.000. Kemudian ada keterangan sisa 600.000. Jadi yang terpakai yang dianggap menjadi beban perusahaan adalah 625.000. Seperti itu. Kemudian pengaruh selanjutnya di mana?
di jumlah perlengkapannya. Otomatis perlengkapan karena sudah terpakai akan berkurang sebesar 625.000. Seperti itu. Mari kita catat. Transaksi tanggal 30 modalnya berkurang 625.000, perlengkapannya berkurang 625.000, keterangannya adalah beban perlengkapan. Nah, diingat-ingat kalau tentang perlengkapan, penyesuaian di akhir bulan dicari yang terpakai. Kemudian kita selisihkan dulu. Lanjut, tanggal 30 yang kedua, peralatan disusutkan 1%. Analisisnya dari mana? Oke, dari sini kita lihat angka peralatannya. Peralatannya jumlah 6 juta. Kemudian disusutkan 1%, berarti 1%-nya dari 6 juta. Kira-kira berapa? Nah, 60.000. Analisis apa yang harus kita lakukan? Nah, karena penyusutan peralatan itu diakui menjadi beban penyusutan peralatan ya, sehingga modalnya berkurang 60.000. Kemudian ada akun baru, namanya akun penyusutan peralatannya bertambah 60.000. Seperti itu. Nah, kita masukkan ya, modal, kemudian berkurang 60.000. Ini adalah beban penyusutan peralatannya ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita tuliskan. Nah, ini juga kenapa di sini ada akumulasi penyusutan peralatan di sini ya bertambah, tapi di sini kok saya kasih kurung kurawal karena akumulasi penyusutan peralatan atau aktiva tetap lainnya itu adalah akun kontra harta. Jadi kalau harta itu umumnya bertambah di debit, tapi akumulasi penyusutan peralatan itu bertambahnya di kredit, sehingga dia akun kontra atau akun kebalikannya harta, sehingga dia harus dikurangi atau mengurangi jumlah aktiva. Ya, seperti itu. Keterangannya dituliskan beban penyusutan peralatan. Kita selisihkan. Oke. Ini sudah jadi, ini transaksi kita untuk Ria Bridal Salon and Spa. Oke, setelah kita melakukan pencatatan transaksi Ria Bridal Salon and Spa dalam persamaan dasar akuntansi, kita harus membuat kesimpulannya. Caranya kita harus menjumlahkan apakah aktivanya sama dengan pasifannya. Oke, kita jumlahkan hartanya 7 juta. Ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, kemudian hasilnya 13.890.000. Kemudian utangnya 2 juta, modalnya 11.890.000. Nah, alhamdulillah balance ya. Jadi aktivanya sama dengan pasifanya. Ya, seperti ini. Kesimpulan yang kita peroleh setelah kita mencatat transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan ada laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, atau laporan perubahan ekuitas, atau laporan perubahan modal, itu sama. Kemudian ada neraca, kemudian ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini opsional ya. Yang harus dibuat ada 4, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Oke, lanjut. Setelah kita tadi membuat transaksi, mencatat transaksi Ria Bridal Salon and Spa, kita harus buat laporan keuangannya. Caranya yang pertama kita buat laporan laba rugi dulu. Merinci pendapatannya dari mana aja. Tadi kamu sudah menulis keterangan, kamu bisa ambil datanya dari keterangan tersebut. Pendapatan jasanya 7 juta. Kemudian beban-bebannya kamu rinci, beban apa aja ya, beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Kemudian kamu jumlahkan, hasilnya 1.035.000. Kemudian diselisihkan. Apabila lebih besar pendapatan, maka laba. Kalau lebih besar bebannya maka rugi ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa pendapatan lebih besar daripada bebannya, yaitu sebesar laba bersihnya 5.965.000. Selanjutnya laporan keuangan yang kita buat adalah laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas. Tanggal 1 Desember modalnya Ria Salon adalah 5.975.000. Kalau nanti bisa cek. Kemudian ditambah laba bersih 5.965.000. Kamu masukkan hasil perhitungan sebelumnya ya.
5.965, kemudian ditambahkan hasilnya 11.940.000. Kemudian dikurangi dengan prive-nya adalah 50.000. Kemudian dikurangi hasilnya modal akhirnya Ria Bridal Salon and Spa adalah 11.890.000. Kemudian ada garis besar ya, ini di sini, jika perusahaan laba maka akan menambah modal. Kalau perusahaannya rugi maka di sini dikurangi rugi. Seperti itu. Oke, lanjut. Laporan selanjutnya yang kita buat adalah neraca. Caranya adalah merinci akun-akun apa aja yang ada di neraca, yaitu akun real ya, tadi namanya ada akun harta, ada utang, ada modal, aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset apa aja? Ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan, kemudian peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian dijumlahkan, total asetnya ketemu 13.890.000. Kemudian kewajibannya ada atau tidak? Utangnya ada, kemudian utang usahanya dituliskan 2 juta. Kemudian ekuitas pemiliknya. Nah, ini modal rianya kamu ambil dari laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal yang kamu hitung barusan ya. 11.890.000. Kemudian kita jumlahkan pasifanya atau kewajiban dan ekuitasnya sama dengan 13.890.000. Jadi balance ya, neracanya seimbang. Oke, lanjut laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Di sini ada 3 komponen dari laporan arus kas. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, dari arus kas aktivitas operasi ini ada aliran kas itu yang digunakan untuk operasional perusahaan ya. Ada penerimaan kas dari pendapatan 7 juta, ada penerimaan kas dari pembayaran piutang 400.000. Kemudian ada pembayaran kas untuk beban. Jadi beban yang membutuhkan pengeluaran kas itu berapa? Kamu hitung 350.000. Kebetulan ya, ada beban utilitas tadi kan kita keluarkan untuk telepon dan kebersihan itu ya. Kemudian pengeluaran kas untuk perlengkapan. Jadi dia beli perlengkapan yang tadi belinya kredit itu kan kita bayarnya 50%, jadi 500.000 itu. Kemudian kita jumlahkan arus kas untuk aktivitas operasi yaitu kas bersihnya 6.550.000. Kemudian selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Apa? Investasinya perusahaan biasanya berupa pembelian aset tetap. Ini ada pembelian peralatan tunai, tapi tidak dilakukan oleh Ria Bridal Salon and Spa, sehingga tidak perlu dicantumkan atau tidak perlu dibeli nominal. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, tidak ada investasi oleh pemilik ya. Sehingga kemudian di sini ada juga penarikan oleh pemilik, sehingga itu berkurang. Prive-nya tadi 50.000 ya. Seperti itu. Kenaikan kas bersihnya yaitu kita perlu selisihkan tinggal 6.500.000. Kas di awal periode, saldo awal yang tadi kamu tulis di awal tanggal 1 itu 500.000. Berarti kas di akhir periodenya itu adalah 7 juta. Seperti itu. Ini adalah laporan arus kas. Jumlah kas di akhir periode ini jumlahnya harus sama dengan kas yang ada di neraca. Ya, alhamdulillah ini sama ya. Bisa dipahami ya, gitu. Jadi laporan arus kas untuk menghitung jumlah kasnya perusahaan. Oke, sekian materi dari saya. Ini ada tugas, silakan cek tugas kalian di Microsoft Teams ya. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.